Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Halimah, peserta mata kuliah Sosiolinguistik Lanjut dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nur Cahaya MPD. Eh, Hari ini saya akan mengulas tentang topik pilihan bahasa dalam masyarakat multilingual. Nah, masyarakat multilingual adalah masyarakat di mana individu atau kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat tersebut menggunakan lebih dari satu bahasa dalam kehidupannya sehari-hari. Kondisi multilingualitas ini bisa terjadi karena berbagai faktor, misalnya karena faktor migrasi ataupun karena faktor kebijakan pendidikan yang mewajibkan penggunaan lebih dari satu bahasa. Nah, dalam masyarakat multilingual, orang-orang dapat memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam setiap bahasa yang mereka gunakan. Beberapa orang mungkin mereka menjadi bilingual atau sebagian yang lain bahkan mungkin menjadi trilingual atau bahkan menguasai lebih dari 3 bahasa. Nah, multilingualitas ini atau multilingualisme ini bisa menjadi aset penting dalam konteks global karena memungkinkan orang-orang masyarakat multilingual ini untuk berkomunikasi lintas budaya, kemudian lintas negara, lintas pekerjaan, ataupun membuka kesempatan-kesempatan untuk memiliki akses pendidikan yang lebih tinggi. Nah, dalam masyarakat multilingual, pilihan bahasa menjadi lebih kompleks karena individu atau kelompok-kelompok memiliki akses ke lebih dari satu bahasa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan bahasa masyarakat multilingual. Nah, yang pertama itu adalah konteks komunikasi. Konteks komunikasi maksudnya setiap individu atau kelompok mungkin memilih bahasa berdasarkan konteks komunikasinya. Misalnya, mereka mungkin menggunakan bahasa ibu ketika mereka berada di rumah, atau bahkan mungkin mereka menggunakan bahasa setempat ketika mereka berada di rumah, tergantung pilihan bahasa di rumah tersebut. Nah, kemudian mereka mungkin memilih untuk menggunakan bahasa umum di tempat kerja ataupun di lingkungan tetangga. Nah, itu yang mempengaruhi. Jadi pertama faktor yang mempengaruhi adalah konteks komunikasi. Kemudian yang kedua yang mempengaruhi adalah kemahiran bahasa. Maksudnya di sini individu akan cenderung menggunakan bahasa yang mereka kuasai dengan baik dalam situasi tertentu. Jadi mereka mungkin memilih untuk berbicara dalam bahasa yang memberikan mereka kepercayaan diri, kemudian dan keterampilan komunikasi yang diperlukan. Jadi pilihan itu bisa disebabkan oleh uh, karena kemahiran mereka terhadap bahasa tertentu. Kemudian faktor yang ketiga adalah kebutuhan komunikasi. Pilihan bahasa juga dapat dipengaruhi oleh kebutuhan komunikasi. Jika seseorang berinteraksi dengan seseorang yang hanya menguasai satu bahasa, mereka mungkin akan menggunakan bahasa itu untuk memastikan komunikasi berjalan baik, kemudian pemahaman itu dapat diserap secara efektif. Jadi ada kebutuhan komunikasi. Misalnya nih, seseorang yang bersuku Bugis hidup di daerah yang bersuku Banjar, maka karena kebutuhan komunikasi, orang yang bersuku Bugis ini dia akan berkomunikasi atau mencoba berusaha berkomunikasi menggunakan bahasa Banjar demi kelancaran komunikasi. Kemudian yang keempat, faktor yang mempengaruhi pilihan bahasa yaitu identitas budaya. Bahasa seringkali menjadi bagian penting dari identitas budaya seseorang. Individu mungkin memilih untuk menggunakan bahasa tertentu untuk mengekspresikan atau mempertahankan identitas budaya mereka. Misalnya, seseorang mungkin tetap memilih menggunakan bahasa sukunya atau bahasa ibunya
dalam kehidupan di rumah, artinya agar dia tetap menguasai, supaya identitas dirinya dan identitas budayanya tidak hilang. Kemudian, faktor yang mempengaruhi pilihan bahasa selanjutnya adalah pengaruh sosial dan budaya. Pengaruh sosial dan budaya, faktor-faktor sosial dan budaya seperti norma-norma dalam kelompok atau komunitas tertentu dapat mempengaruhi pilihan bahasa. Misalnya, dalam sebuah kelompok yang menghargai multilingualisme, individu mungkin merasa lebih nyaman menggunakan beberapa bahasa dalam interaksi mereka. Jadi karena memang mereka ini ada pengaruh sosial dan budaya, hidup berinteraksi, kemudian mereka sama-sama menguasai banyak bahasa sehingga mereka merasa lebih nyaman menggunakan beberapa bahasa dalam interaksi tersebut. Kemudian faktor yang mempengaruhi yang selanjutnya adalah pendidikan dan kebijakan. Pendidikan dan kebijakan maksudnya di sini bahwa kebijakan pendidikan dan kebijakan resmi lainnya juga dapat mempengaruhi pilihan bahasa. Pendekatan multilingualisme dalam sistem pendidikan dapat memperkuat penggunaan beberapa bahasa dalam berbagai konteks. Intinya, pilihan bahasa dalam masyarakat multilingual itu adalah dinamis, dapat berubah seiring waktu, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Nah, itu tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan bahasa. Masyarakat multilingual kita mengenal fenomena bahasa. Fenomena bahasa ada fenomena yang kita kenal dengan alif kode. Jadi alif kode atau kode switching ini adalah fenomena di mana penutur secara spontan beralih antara dua atau lebih bahasa dalam percakapan yang sama. Misalnya, seseorang yang dapat memulai percakapan dalam bahasa A, tetapi kemudian beralih ke bahasa B untuk menyertakan frasa, kemudian ataupun kata-kata tertentu, dan kemudian nanti kembali lagi ke bahasa A dengan tujuan mempertegas komunikasi, dengan tujuan agar makna komunikasi menjadi lebih jelas. Kemudian kita mengenal juga campur kode. Campur kode maksudnya adalah terjadi ketika penutur menggabungkan elemen dari dua atau lebih bahasa dalam satu kalimat atau ucapan. Ini bisa terjadi secara sengaja atau tidak sengaja dan seringkali mencerminkan identitas dan konteks budaya penutur. Kemudian ada bahasa Pidgin dan Kreol. Maksudnya bahasa Pidgin dan Kreol dalam masyarakat multilingual, bahasa Pidgin dan Kreol sering berkembang sebagai hasil dari interaksi antara kelompok-kelompok dengan bahasa yang berbeda. Bahasa ini mencampur elemen-elemen dari bahasa-bahasa yang berbeda dan seringkali menjadi sarana komunikasi lintas budaya. Dan pada fenomena bahasa yang selanjutnya adalah interferensi. Interferensi ini adalah terjadinya kekacauan bahasa, terjadinya kekacauan penggunaan bahasa. Kemudian selanjutnya ada dialek dan variasi bahasa. Dalam masyarakat multilingual, variasi, dialek, dan gaya bahasa seringkali menjadi ciri khas. Individu atau kelompok-kelompok dapat menggunakan variasi bahasa tertentu yang mencerminkan latar belakang regional atau untuk membantu menjaga warisan budaya mereka. Nah, itulah tadi yang terkait dengan masyarakat multilingual, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan bahasa pada masyarakat multilingual, dan juga fenomena-fenomena bahasa yang bisa saja terjadi dalam masyarakat multilingual. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.